Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Jadi TRK. Kali ini kita akan membahas tentang kebinekaan yang ada di Indonesia. Ini adalah bab 3 kelas 7. Kali ini pertemuan pertama ya. Tujuan pelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu menghargai dan menjelaskan keragaman gender, suku, dan budaya di Indonesia. Kedua, peserta didik mampu menghargai dan menjelaskan keragaman agama, ras, dan antar golongan di Indonesia. Ketiga, peserta didik berkontribusi menjaga nilai kebinekaan Indonesia sesuai tingkatnya. Oke, langsung saja kita bahas tentang pertemuan pertama ya, bagian A. Ya. Kali ini kita akan membahas tentang keragaman gender. Ya, apa itu gender? Mari kita bahas. Oke, ini ada anak perempuan, ini anak laki-laki. Oke. Nah, kita pendahuluan dulu. Bangsa Indonesia, bangsa yang beragam atau berbineka, bukan hanya beragam dalam agama, namun juga suku hingga budayanya. Coba lihat kawan-kawan kalian di sekolah. Secara fisik, dan juga latar kehidupan keluarganya. Mereka berbeda-beda. Sebagian mungkin malah berbeda suku dan agamanya, tetapi semuanya menjadi satu, yakni sama-sama menjadi siswa di sekolah kalian. Nah, keragaman bangsa Indonesia itu merupakan karunia dari Tuhan yang Maha Esa, perlu disyukuri. Peta bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika pada lambang Garuda Pancasila menggambarkan keragaman tersebut. Nah, Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda namun satu. Kesatuannya dilandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang dimulai dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang dilambangkan dengan lambang bintang. Selanjutnya, masih pendahuluan. Nah, salah satu keragaman yang perlu diperhatikan adalah gender atau keragaman berdasar jenis kelamin, yakni perempuan dan laki-laki. Nah, keragaman ini bersifat universal atau berlaku bagi seluruh umat manusia di dunia untuk mewujudkan keadilan di masyarakat dan membangun kemajuan bersama. Keragaman berdasarkan gender ini perlu diperhatikan. Oke. Ya, salah satu keragamannya ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Oke. Nah, kita akan membahas tentang pengertian gender. Apa sih itu gender? Kita bahas. Nah, jenis gender. Ya. Nah, gender adalah jenis kelamin. Ya, hal tersebut tercantum pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dengan demikian, keragaman gender adalah keragaman jenis kelamin, yakni perempuan dan laki-laki. Selanjutnya, perbedaan gender secara fisiologi. Apa itu? Aspek fisiologi, yakni perbedaan secara fisik berdasarkan ciri fisik biologis masing-masing, serta hormonnya yang mengatur fungsi biologis masing-masing. Perempuan memiliki fungsi reproduksi untuk mengandung dan melahirkan anak sebagai penerus generasi. Selanjutnya, perbedaan gender secara antropologi, ya. Kita
Lanjutkan. Nah, laki-laki umumnya bertugas untuk mencari nafkah, sedangkan perempuan membuat makanan dan menjaga anak-anak mereka. Nah, ini adalah perbedaan gender secara jenis, secara fisiologi, secara antropologi. Oke. Kita lanjutkan jenis gender. Ya. Oke, ini adalah jenis gender. Perempuan, ya, bisa membedakan anak perempuan, anak laki-laki, ya, anak perempuan, anak laki-laki. Dari keempat ini perhatikan dandanan mereka ya, pasti berbeda ya. Inilah perbedaan mana anak perempuan, anak laki-laki. Oke, kita lanjutkan. Nah, kali ini selanjutnya yaitu kesetaraan gender. Nah, setiap manusia memiliki hak yang sama di hadapan Tuhan maupun di hadapan hukum. Walaupun ada perbedaan nyata secara fisiologis, hak perempuan dan laki-laki sebagai anggota masyarakat maupun warga negara sama, tidak boleh dibeda-bedakan satu dengan lainnya. Perempuan dan laki-laki punya hak yang sama di dalam bekerja dalam kegiatan perekonomian untuk menjalankan tugas-tugas sosial, berpolitik, serta kegiatan keagamaan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing. Itulah yang dimaksud sebagai kesetaraan gender. Artinya, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak, wewenang, kewajiban sama di hadapan Tuhan maupun di hadapan hukum, ya. Nah, jadi dalam bidang pendidikan juga sama. Jadi anak-anak laki-laki maupun anak perempuan mempunyai hak dan kewajiban sama di lingkungan sekolah, ya. Jadi tidak boleh membeda-bedakan, ya. Bahkan anak laki-laki dilarang untuk merendahkan anak perempuan. Oke. Selanjutnya, membangun kesetaraan gender. Ya. Nah, di kehidupan sehari-hari, kesetaraan gender belum sepenuhnya terwujud dengan baik. Masih terjadi adanya praktek merendahkan dan bahkan melecehkan perempuan. Karena pada umumnya, perempuan secara fisik tidak sekuat laki-laki. Padahal laki-laki dan perempuan setara di hadapan Tuhan serta hukum. Karena itu muncul gerakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia. Karena prakteknya masih banyak laki-laki yang merendahkan atau melecehkan para perempuan. Maka untuk melindungi perempuan, untuk mensejahterakan atau biar setara dengan laki-laki, maka dibentuklah pemberdayaan, organisasi pemberdayaan perempuan di seluruh dunia. Oke. Ini adalah salah satu yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk membangun kesetaraan gender. Pertama, membentuk Komisi Nasional Perempuan. Kedua, membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-anak. Setelah itu memberikan hak 30% perempuan yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Itu adalah salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk membangun kesetaraan gender, bahwa baik laki-laki maupun perempuan itu adalah mempunyai hak dan wewenang kewajiban sama di hadapan Tuhan maupun di hadapan hukum. Oke, demikianlah untuk materi pada kali ini, ya. Sebelum kita lanjut, ada tugas kelompok nih, ya. Nah, bentuklah kelompok sekitar 5 siswa
Diskusikan bagaimana caranya meningkatkan kesadaran gender di kalangan siswa. Tuliskan hasil diskusi tersebut di kertas besar, bila perlu dilengkapi dengan gambar-gambar. Presentasikan secara bergiliran untuk masing-masing kelompok di dalam kelas. Ini adalah tugasnya, bagaimana untuk meningkatkan kesadaran bahwa laki-laki dan perempuan itu sama, ya. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah sebuah nasihat, ya, buat kalian para siswa. Ilmu tidak akan dapat diraih kecuali dengan ketabahan. Artinya, kita harus semangat, tabah, sabar dalam mencari sebuah ilmu. Oke, terima kasih. Demikian pertemuan pada kali ini. Channel JDTK mengucapkan terima kasih. Silahkan like, subscribe, dan share apabila video ini bermanfaat buat kalian. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.